Darul Munawarah yang dipimpin oleh Abu dan Anwarul Munawarah yang dipimpin oleh Abati saat ini adalah daya yang bersilsilah keberkahannya. Dulu Watailun mendanglung jaikulah 2 SMP, ada seorang ulama warak di Luk Sukun. Beliau sering dengan almarhum Abu di Simpang Dama sering berkumpul, sering berziarah-ziarah. Dalam satu ziarah beliau ke rumah, beliau menyampaikan Mbak Lun, nyak tapri gede hikulai kata. Padahal saatnya Lun kagilah 2 SMP. Tapri gede hikulai kata. Dan tayak beut manusia. Lun pegah Lun Abu pakri untuk tapri hikulai takut beut pihai tadeng. Karena watayan Lun goh lem begitu galak. Tapi Abu sampaikan lagi yang nepegah bukaan gata tapri kedih beut, tapri kedih tikula dayak beut. Hingga Lun beranikan diri kesini ngahuroji Lun sampaikan ba almarhum Abu tapri kedih kula dayak beut. Abu Haji uklang kepegah guyu pri kula, guyu ya beut. Jadi ya berlangsunglah Abu nepetun sampai selesai SMP. Sampaikan li Abu salah seorang ulama buno sampaikan bahwa ya menyegata tayak beut uku takrung tayak beut. Abu di Kutakrung adalah memberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah ilmunya. Sampai di sana gatanya menyegeyu ya Abu berkhidmah, tak berkhidmah kepada Abu. Insyaallah berkah ilmu gatangan berkhidmah. Ya sampai Lun Ukutakrung, kemudian Sajan Abu, kemudian sampai hari ini masih di Kutakrung dan watenyan paduk Lun tuai daya Lun bersama Abati nepeh Lun tuan lan bilik Abati. Di situ pun Lun tuan merasakan hangatnya keberkahan. Dalam sela-sela senggang Abati nepulang ulun tuan. Ya, dan salah satu daripada sebab Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ilmu dan berkah kepada ulun tuan. Mungkin sering di jula-jula malam, nisfu malam terakhir, sering ada waktu-waktu yang Abati membuka kitab lalu membacakan kitab. Falillahil hamd. Maka hari ini ulun tuan yakin bahwa Abati juga memiliki banyak berkah. Alumni yang hari ini mendirikan dayah-dayah di berbagai wilayah-wilayah juga mayoritas banyak yang murid-murid daripada murid Abati. Jadi bersilsilah tabut di Anwarul Munawarah dari Abati bersilsilah dengan Abu, dengan guru-gurunya Abu hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekalipun ini Anwarul Munawarah, tapi rasanya adalah Darul Munawarah. Ya, jadi biar ragu-ragu. Ya, Mbak. Dan bebetah sekali kita melangkahkan kaki ke Anwarul Munawarah untuk mengaji, maka pantang pulang kita ke kampung kecuali setelah kita benar-benar mengkaji. Tajak tayak beut hanjit wow iuh golom jit oh tetawo tasemu beut. Menyebar ilmu adalah tujuan daripada getayonyo tabut. Falillahil hamd. Maka semoga keberkahan Abu yang turun kepada Abati, keberkahan itu pula akan turun kepada kita yang memandum. Amin ya rabbal alamin. Kemudian alhamdulillah Abu sayo kali napa sejuk katayo. Dan napa sejuk katayo oleh Abu neiftitah kitab, Fatihah kitab besar dan kitab yang kecil. Mulai daripada tafsir Jalalain, kemudian I'anatul Talibin, kemudian Al-Bajuri dan kitab-kitab yang lainnya. Maka dalam wadah yang singkatnya sedikit gitu singgung tentangnya. Abu Al-Fatihah kepada musannif kitab-kitab tersebut. Itu artinya apa? Bahwa Abu tengah menghubung
getayonyo dengan roh-roh urangnya, nuhubung getayonyo dengan keberkahan yang bak musannifnya. Maka semoga dengan abu yang penuh berkah nebaca Fatihah kepada musannif tak ikut lagi kita sebagai awal daripada tamlai kita baru juga akan menyambung berkah kita yang memandum kepada musannif yang terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Musannif itu orang-orang hebat. Tapi hebat urangnya tapi urangnya urung kaya memandum, tidak. Sebahagian daripada musannif itu adalah orang-orang miskin, dari keluarga yang tidak ada, dari keluarga yang tidak berada. Tetapi dengan berkat keteguhan dan keyakinan orang yang dalam nebut hingga bisa melahirkan karya-karya yang begitu baik dan begitu bagus. Getanyo kalian umpama tafsir Al-Jalalain, yang getanyo yang pun tafsir hari ini. Tafsir Al-Jalalain itu adalah tafsir pemula, tafsir pertama di kelas tafsir untuk kita yang mengerti akan makna Al-Quranul Karim. Di dalamnya ada 3 musannif. Geken Jalalain karena tafsir itu karang susun oleh 2 Imam Jalal, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Sayuti atau As-Suyuti. Nah, awali kitab tafsir li Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Imam Jalaluddin Al-Mahalli awali tafsir mulai daripada surah nisfu yang kedua daripada Al-Quran. Nisfu yang kedua mulai daripada surah Al-Kahfi, surah An-Nas hingga selesai nisfu yang kedua baru mulai dengan nisfu yang pertama. Awali dari surah Al-Fatihah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Di saat selesai awali tafsir surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menjemput kembali kehadiratnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu. Beliau wafat. Beliau wafat di usia 73 tahun. Beliau itu orang miskin. Hari-hari beliau berdagang di Mekat untuk sekedar gelah nepeten udip. Kemudian malamnya beliau mengaji, beliau mengarang menulis sampai tafsir Jalalain itu nisfu yang pertama dan surah Al-Fatihah selesai oleh beliau. Dilanjutkan oleh murid beliau Imam Jalal As-Suyuti, dilanjutkan mulai daripada Al-Baqarah sampai kepada suratul Isra. Jadi ada 2 Imam Jalal di situ. Makanya geken Jalalaini. Ya, di usia berapa beliau wafat Imam As-Suyuti? Di usia 62 tahun. Jadi wafat Imam Jalaluddin Al-Mahalli usia Imam As-Suyuti 15 tahun. Ini maknanya apa? Imam As-Suyuti 15 tahun beliau sudah berguru kepada Imam Al-Mahalli. Kan mugure ba umur 15 tahun kan begitu. Ya, sehingga tafsir dilanjutkan oleh Imam As-Suyuti nisfu yang kedua dari Al-Baqarah sampai suratul Isra. Beliau orang-orang hebat di dunia Islam, tapi latar belakang keluarganya adalah miskin. Maka jika kita nyonyo susah-susah. Kadang urumoh kita nyonyo orang keluarga kita yang gasin, keluarga kita yang miskin. Jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah berkecil hati bahwa orang-orang besar itu adalah berasal dari keluarga yang keterbatasan. Takalen ayahanda kita yang abu, takalen ayahanda kita yang abati juga berasal dari keluarga yang terbatas. Tetapi dengan berkat kebersihan rezeki, dengan berkat